Sebelum kita melihat ketentuan yang diatur sebagai syarat bangunan rumah 4 lantai, sebetulnya apa sih alasan yang mendasari Pergub ini? Kita akan simak melalui paparan infografis berikut ini. Tahukah Anda rumah di Jakarta boleh dibangun 4 lantai? Nah, kita akan lihat dulu terkait dengan alasan untuk diperbolehkannya peraturan gubernur ini dengan bangunan rumah sampai 4 lantai. Itu yang pertama adalah optimalisasi lahan di ibu kota. Jadi nantinya rancangan masa depan ibu kota adalah rumah atau bangunannya ini meninggi gitu ya. Jadi meminimalisir lahan yang flat untuk optimalisasi lahan karena lahan di Jakarta sudah semakin sempit. Kita lihat lagi agar sebuah bangunan kemudian bisa dihuni beberapa keluarga ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengatakan bahwa asumsinya satu rumah itu bisa ditempati oleh sejumlah anggota keluarga. Ada kakek nenek yang tinggal di lantai bawah, kemudian ada orang tua dan anak-anak yang bisa tinggal di lantai 2, lantai 3 bisa dijadikan sebagai ruang keluarga dan lantai 4 bisa dijadikan sebagai ruang terbuka hijau seperti itu. Kemudian kita lihat lagi agar rumah tidak dijual ya, beranjak dari kebiasaan anggota keluarga yang tinggal hanya sedikit saja di rumah, kemudiannya rumahnya bisa dijual. Nah, itu adalah alasan diperbolehkannya bangunan rumah 4 lantai, salah satunya agar rumah kemudian tidak dijual. Nah, dengan diperbolehkannya pembangunan rumah tinggal hingga 4 lantai ini tentunya penambahan ketinggian tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Apa saja sih syarat dan ketentuan yang perlu menjadi perhatian? Kita akan simak dalam paparan infografis berikutnya. Ini adalah ketentuan penambahan lantai bangunan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Wilayah Perencanaan DKI Jakarta. Di mana pada pasal 113 ayat 2 disebutkan bahwa pembangunan rumah tapak dan rumah flat diberikan ketinggian bangunan paling banyak 4 lantai. Kita lihat lagi dalam ketentuan penambahan lantai bangunan berdasarkan dengan Pergub yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan pasal 98 yang mana mengatur koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan hingga koefisien tapak basement. Bangunan mana saja yang diizinkan hingga 4 lantai itu tertuang dalam pasal 98 dan ada lagi pasal 128 dan 133 yang menyatakan atau isinya ini terkait dengan pembangunan rumah tapak atau flat hingga 4 lantai ini wajib menyediakan area parkir di dalam kafling atau memarkirkan kendaraan pada parkir komunal bagi yang memiliki kendaraan bermotor. Yaitu dia ketentuan dari penambahan lantai bangunan ini. Meskipun terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian tadi, peraturan ini menuai berbagai sorotan ya, diantaranya tentang kebutuhan air yang menjadi lebih banyak lagi karena makin banyak keluarga tentunya kebutuhan air akan menambah. Nah, Pemprov dinilai harus berfokus untuk membangun jaringan air bersih yang lebih luas agar tidak menggunakan air tanah. Nah, kita akan simak sebuah pernyataan dari anggota DPRD DKI Jakarta atau Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang menyatakan ketika sudah memperbolehkan mendirikan bangunan 4 lantai, konsekuensinya adalah kebutuhan air. Ini kan jadi lebih banyak. Nah, salah satu prioritas juga yang harus dikerjakan Pemprov adalah soal jaringan air bersih sehingga memperkecil penggunaan air tanah oleh warga DKI Jakarta. Nah, masalahnya adalah sistem pembangunan jaringan air bersih kita belum merata begitu dan harus dikejar, harus dikebut. Dan kemudian dari pihak Pamjaya ini mengatakan bahwa bisa terrealisasi 100% yakni pada 2030. Lantas bagaimana kemudian kalau kita lihat lagi peraturan ini sudah ada dan nantinya apakah masyarakat akan tetap menggunakan air tanah? Nah, yang menjadi perhatian juga adalah bagaimana agar penambahan bangunan ini tidak sejalan dengan penurunan muka air tanah di Jakarta. Selain itu, yang menjadi sorotan juga perlu adanya zona ambang berisi wilayah mana saja di ibu kota yang kediamannya boleh dibangun 4 lantai. Ada sejumlah syarat yang harus diperhatikan bagi masyarakat yang ingin menambah ketinggian bangunan menjadi 4 lantai. Ini dia pemirsa terkait dengan rambu-rambunya. Yang pertama tentu tidak merusak lingkungan dengan konsep rumah hijau. Ya, jadi harus ditanami berbagai tanaman begitu dan lantai paling atas juga bisa dijadikan sebagai taman atap sebagai area terbuka hijau. Kemudian juga menerapkan teras rumah yang lebar paling sedikit 1 meter. Ini menjadi salah satu rambu-rambu atau ketentuannya. Kita lihat lagi, ada lagi rambu-rambu bangunan rumah 4 lantai yang menjadi salah satu syaratnya, yakni melarang warga di rumah flat menggunakan air tanah jika telah terlayani jaringan air bersih.
Oke, kemudian terakhir adalah sumur resapan atau kolam retensi untuk menampung air hujan. Ini juga harus ada dalam konsep bangunan rumah 4 lantai. Nah, lagi-lagi dengan adanya peraturan ini, penurunan muka tanah di DKI Jakarta kian menjadi sorotan. Sebetulnya bagaimana data yang perlu kita ketahui terkait penurunan muka tanah di Jakarta? Sudah seberapa urgensinya untuk dapat membangun jaringan air bersih agar mencegah Jakarta tenggelam? Kita akan simak pemirsa. Penurunan muka tanah di Jakarta seperti apa situasinya saat ini? Nah, ini dia fakta penurunan muka tanah di DKI Jakarta. Datanya di Muara Baru itu yang paling parah dan ada salah satu masjid yang menjadi saksi bisu Jakarta di wilayah Muara Baru ini terutamanya sudah tenggelam begitu, yang dulunya daratan, ada lingkungan, ada tempat tinggal di sana, saat ini menjadi lautan. Di wilayah Muara Baru penurunannya adalah mencapai minus 1 meter di bawah permukaan laut pada 2020. Nah, diprediksi ini menjadi laut lepas di tahun 2050, yakni penurunannya sangat signifikan, bisa mencapai 4,6 meter. Kemudian selain wilayah Muara Baru, pesisir Jakarta lainnya juga menjadi sorotan, diantaranya Cilincing penurunan muka tanahnya sampai 1 meter, kemudian Marunda 1,30 meter, Ancol 1,70 meter, diikuti Gunung Sahari 2,90 meter dan Pluit 4,35 meter. Ya, jadi penurunan muka tanah di Jakarta ini kian nyata berdasarkan tadi data yang sudah kita sampaikan. Peraturan diperbolehkannya bangunan rumah 4 lantai ini harus benar-benar diperhatikan dalam penerapannya nanti. Sistem jaringan air bersih harus dikebut agar masyarakat yang tinggal dengan jumlah keluarga yang banyak dalam satu rumah tidak lagi menggunakan air tanah.